Lalu persoalan pokok yang ingin saya tanyakan Bapak Jaksa Agung, pimpinan Komisi 3, saya ingin menanyakan 5 poin yang sifatnya umum. Yang pertama mengenai hukum dan kekuasaan. Saya ingin tanya, bagaimana Bapak Jaksa Agung menjamin bahwa hukum ditegakkan tanpa pandang bulu? Hukum ditegakkan tanpa pilih kasih. Hukum tidak tajam ke bawah, tidak tajam ke lawan, tapi tumpul ke atas, tumpul ke sahabat. Terutama pertanyaan ini saya sampaikan dalam kaitannya dengan penanganan kasus-kasus yang melibatkan pejabat negara, yang melibatkan elit-elit politik, yang melibatkan pemilik modal besar. Sehingga masyarakat tidak lagi melihat hukum tajam tadi ke bawah itu, tetapi tumpul ke situ. Nah, ini penting sekali Bapak Jaksa Agung memberikan penjelasan secara terbuka untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan dunia usaha, tentunya dunia investasi, bahwa di Republik ini ada kepastian hukum, ada penegakan hukum yang adil tanpa pilih kasih. Yang kedua, saya mohon maaf jika pertanyaannya mungkin agak tajam, bukan karena saya orang Flores, orang NTT, tetapi saya ingin menggunakan bahasa lugas. Yang kedua, soal tekanan terhadap kejaksaan. Terkait ini saya mohon ada penjelasan. Apa jaminan yang diberikan oleh Jaksa Agung bahwa jaksa-jaksa dalam menangani perkara-perkara mega korupsi atau mega kasus tidak ditekan, tidak dikondisikan, tapi juga tidak diancam? Menurut saya, apa yang kali lalu Bapak Jaksa Agung memobilisasi kekuatan Kopassus untuk menjaga keamanan para jaksa dalam penanganan kasus itu mungkin baik untuk sesaat, tetapi untuk penegakan hukum ke depan mungkin itu tidak bagus. Saya rasa rakyat Indonesia ada di belakang Bapak Jaksa Agung dan teman-teman kejaksaan dalam melakukan penegakan hukum. Ini penting Bapak Jaksa Agung memberikan penjelasan secara terbuka juga kepada publik. Yang ketiga mengenai kasus-kasus mega kasus yang mandek. Mega kasus, kalau menggunakan kata-kata yang lazim digunakan Presiden Jokowi dulu, kasus mangkrak. Jadi istilah mangkrak itu populer di era Presiden Jokowi. Pertanyaannya adalah, mengapa masih ada kasus-kasus besar yang proses hukumnya terlambat, yang proses hukumnya berhenti, atau proses hukumnya berakhir dengan tuntutan ringan? Dan bagaimana Jaksa Agung menjelaskan hal ini kepada masyarakat demi keadilan? Ada kasus, saya lupa namanya, Raja Minyak yang lari itu apakah sudah berhasil ditangkap?
siapa namanya itu Pak Suding? Ya, Bapak Reza Khalid. Saya rasa saya dilindungi oleh undang-undang untuk menyebut nama di sini kan Pak, apalagi sudah jadi tersangka atau Bapak Jaksa Agung. Saya rasa kita semua tahu beliau itu masih ada di bumi ini. Masih ada di bumi ini. Tapi di mana tempatnya kita tidak tahu. Saya rasa itu untuk menyebutkan kasus besar. Yang kecil-kecil tidak usah kita sebut sebab sudah menjadi pengetahuan umum masyarakat. Namun masyarakat tetap menuntut penjelasan atau jawaban. Mengapa yang kecil itu saja tidak bisa ditangani? Atau pertanyaannya seringkali begini, yang kecil saja tidak bisa ditangani, apalagi kasus-kasus yang besar. Nah ini juga penting untuk Bapak Jaksa Agung memberikan penjelasan kepada publik.